Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ilmu Tanah. Dari tanah, kembali ke tanah, ilmu tanah solid. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Natania Putri Felicia. Aku Claudia Lestari Sinaga. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan nih salah satu narasumber yang katanya sih bakalan kena tugas di bulan Oktober ini. Itu dikatakan tolong sumpah ya. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya Pak untuk saat ini. Santai saja. Gak bisa Pak, namanya eksplosif. Ya. Oke Pak. Tidak bisa Di sini serius tapi santai. Oke Pak, di sini kita duduk santai-santai aja ngobrol-ngobrol biasalah. Yang mana nanti kita akan menceritakan terkait pengalaman perjalanan karir Bapak. Kurang lebih nanti seperti itu. Ini sebenarnya Claudia. Kalau boleh tahu nih kita di sini bersama siapa sih bapaknya? Saya Ita Ahmad Mampu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sudah berapa tahun sih menjadi dosen di Universitas Jambi ini? Cukup lama saya jadi dosen. Ini saya kebetulan tugaskan ambil tugas kedua ada namanya tunjangan ikatan dosen. Jadi berani ditempatkan di mana saja. Kebetulan saya ditempatkan di Jambi tahun 88. Tepatnya bulan Juli datang ke Jambi. Tapi TMT saya bulan Februari 1988. Jadi kurang lebih 36 tahun ya Pak? Jadi sudah 38 tahun. Cukup lama ya? Cukup lama. Jadi banyak dosen-dosen yang sekarang itu mantan mahasiswa saya dulu. Karena juga beberapa mantan mahasiswa saya. Kebetulan pertama kali ke Jambi waktu masih S1. Saya alumni dari UNPAD Bandung, Pajajaran Bandung tahun 1986. Saya tapi berangkat ke Jambi menunggu panggilan 1988. Ngajar semester 6 waktu itu, tahun semester 6. Dan selanjutnya tahun 91 baru 2 tahun saya langsung dapat beasiswa S2. Balik lagi ke alma mater saya tahun 1991 selesai 94. Jadi mungkin ada beberapa angkatan yang sudah 91 yang tidak pernah ketemu dengan saya ini. Itu saya datang ke sini sudah selesai. Tapi yang banyak yang seperti Pak Dekan atau angkatan 89. Saya pertama ngajar itu memang sudah biasa lah. Jadi kebetulan badan saya kecil juga, kalau masih yang besar. Tapi dengan PD-nya saya memberanikan diri ada angkatan 85, tapi ada juga kesempil angkatan 84 yang ada. Berarti angkatan 84 berarti angkatan sudah hampir 7 tahun. Yang paling angkatan yang menjadi dosen paling tua di sini mungkin yang angkatan saya ajar Bu Adiani sih, Bu Mirna ya, angkatan 85. Itu pertama Pak. Nah, itu saya ngajar kesuburan, angkatan 8 Pak Ridwan, Pak Judi, Pak Asmadi, Berianti, Guru dari Braswari, itu angkatan 8 yang saya ajar. Selainnya mungkin tidak saya cerita. Kalau yang Pak Tuhan itu angkatan 95. Saya ngajar dasar ilmu tanah. Bahkan saya berkesan pernah ngajar Pak Rektor, Pak Helmi. Waktu itu saya ngajar ilmu alamiah dasar. Beliau kalau tidak salah angkatan 90, saya ajar di semester 2. Kalau tidak salah di ADT di Fakultas Hukum itu di semester 2. Jadi saya sempat ngajar beliau. Masih ada itu Pak? Nah, prodi hukum itu.
Ilmu lainnya dasar itu ada fakultas hukum, ada di fakultas ekonomi. Jadi saya sempat ngajar. Jadi banyak dosen-dosen ekonomi itu yang mantan mahasiswa ilmu lainnya dasar saya dari fakultas hukum juga ada beberapa. Yang paling saya ingat itu Bayar Mir, rektor sekarang itu pernah saya ngajar di Malaysia. Itu pengalaman baru-baru jadi dosen. Kalau setelah 94, S2 itu sudah banyak lagi itu fokus di ilmu tanah dan juga ngajar dasar ilmu tanah di prodi ekonomi, di prodi masih sedikit waktu itu. Kalau sekarang sudah banyak kelas. Boleh lanjut sampai sekarang. Saya pernah menjabat ketua prodi tahun 1998 waktu itu prodi di sebelumnya di Palembang Bapak Profesor Adul Ismawati itu paling senior pendiri Fakultas Pertanian. Setelah itu saya menggantikan pertama kali selama 4 tahun 94 sampai 98 kan. Setelah itu berganti tahun 2007 kalau tidak salah ya menjabat lagi sih ketua prodi lagi. Setelah itu tahun 2 sebelumnya saya jadi ketua sebagai kepala prodi di hutan atau tanah. Jadi berganti lah pada sampai terakhir kepada periode. Kalau yang pernah juga saya alhamdulillah pernah menjabat jadi anggota senat universitas. Waktu masih kepemimpinan rektornya Pak Aulia Tasna, Pak Aulia Tasna, itu rektor. Waktu itu Pak Adi Dirman sebagai sekretaris senatnya, kedua dari utusan dari Fakultas Pertanian. Selama 4 tahun. Waktu itu 4 tahun terpilih dari Fakultas Pertanian. Tapi saya iseng-iseng sebetulnya. Seriusnya hasilnya coba-cobalah loncat. Jadi anggota senat fakultas dan karena masuk memang dari berminat itu kan. Hasilnya saya oke langsung loncat ke universitas. Rupanya ada diterima dapat suara sebagai wakil untuk fasilitas selama 4 tahun. Setelah itu saya bukan lagi balik lagi. Kita dosen juga waktu itu borat dia anggota senat ya juga sebagai anggota. Jadi itu anggota itu sekitar 50-an atau pemilihan gantian tahu di atas kan. Nah itu cerita lain ceritakan. Itu soal politikan di Unjak. Itu pengalaman dari datang sampai. Silakan yang lain. Dari yang tadi Bapak bisa menarik Bapak yang Bapak ceritakan tadi, kita boleh tahu nggak Pak? Kira-kira yang paling berkesan nih dari mulai Bapak awal mulai sampai saat ini sampai sekarang masih merasa kok lucu banget ya pernah ada kejadian seperti itu gitu Pak? Saya pernah waktu hanya saya ingat sekarang masih ingat waktu pernah saya ngajar angkatan 86 Pak Yudi, Pak Yudi, Pak Asmadi, Pak Ridwan, Bu Yanti, ada beberapa yang lainnya itu yang jadi dosen sekarang ya. Waktu
waktu itu ributnya kuliah karena satu ruangan hampir 60 orang. Bagi-bagi kelas Nah, Pak. 60 orang penuh. Waktu itu saya sampai mana saya sampai tepung meja, beberapa meja. Gimana dengan Bapak? Nah, habis itu saya kan jarang marah sebetulnya. Karena saking itu emosional aja langsung. Besok minggu depan ketemu saya minta maaf. Saya emosi ya. Kemarin saya terlalu emosi karena untuk kedepannya orang saling hargai lah. Baru kali itu sampai beberapa meja. Nah, setelah itu tidak ada lagi sebenarnya. Cuma memang saya sering sebut kir karena kalau ujian saya udah pandang bulu kalau yang nyontek. Sampai ada waktu itu kan pengawas, ada pengawas ujian kan, ada khusus pengawas ujian dan lain-lain. Nah waktu itu saya ngawas anak sosial, ujian sosial ekonomi. Kan ada dulu ada apa jurusan sosial ekonomi, mereka di bisnis. Nah saya kolom mejanya itu ada kertas saya ambil sampai mohon maaf Pak punya saya disangka saya melaporkan ke panitia ujian takut nilainya langsung dibagi gagal kan padahal bisa ya sudah kalau memang benar kata kamu saya tidak ada masalah saya kan cuma membersihkan supaya menjadi konten. Nah itu kesan-kesan. Ada yang paling berkesan lagi waktu tahun 93 kuliah, bukan 93 setelah S2 ajar ilmu alam dasar di ruang itu kan belum ada ruangan di sini. Kita kuliah di ruang D namanya di Fakultas Ekonomi di ruang D gitu. Ada gedung D kuliah ekonomi. Waktu itu saya ngabsen, saya panggil ada yang datang semua ada di tempat orang ada berarti ada yang nitip nih sini. Akhirnya saya ancam mereka sih kalau tidak ada yang mengaku gagal semua. Akhirnya ada yang ngaku. Namanya saya sebutkan. Tapi saya ingat pernah ketemu dulu. Nah, akhirnya ngaku. Udah kalau aku ini besok saya lagi kuliah lagi, masuk lagi. Rencana udah saya masuk lagi karena merasa dibohongi. Orangnya tidak ada, tapi ada namanya. Saya panggil kayak tadi panggil. Ada tulisannya tapi tidak ada orangnya. Berarti ini ada yang ini siapa yang isi. Nah, kesan-kesannya kayak gitu ada. Bisa banyak beberapa kesannya sebagai introspeksi bahwa kejujuran itu memang perlukan ketika yang sampai kita terutama kalau yang nyontek saya langsung sobek. Yang kawan banyak kejadian contek saya ambil tapi kalau sudah diisi banyak tapi ada kecontekan saya ambil kasih kertas baru dan sampai tidak tega saya langsung keluar tidak tega langsung dikasih kertas baru. Nah itu untuk mendidik kejujuran kejujuran seperti itu. Tapi tetap saja ada tentang soal sudah didiskusikan bikinnya di rumah conteknya terus cepatnya selesai itu belum saya serahkan ketahuan gitu. Nah itu jangan sampai terulang lagi. Itu kan tadi paling berkesannya kan. Kalau semisal tantangannya itu ada nggak selama Bapak jadi dosen itu tantangan dalam mengajar dan itu bagaimana tuh Bapak mengatasinya? Selama ini kalau tantangan mengajar kesannya enggak. Kalau dalam namanya dalam pergaulan apa namanya di kehidupan sosial itu masih ada kesan baik, tapi saya tidak pedulikan lagi. Saya slow saja lah.
mahasiswanya Pak. Ya. Juga Tapi memang saya karena mungkin bawaan dari budaya saya di sana. Jadi kalau menemui dosen itu biasa saja di mana saya tidak ada masalah. Pernah saya bawa budaya di situ pas mau misalnya tanda tangan di dekat di mana saja kita ketemu. Ada yang negur pernah dulu. Boleh pekan jangan kayak begitu. Jadi harus berwibawa harusnya. Karena saya dididik kadang-kadang kalau saya menemui dosen dulu itu kan di kap mobil tanda tangan itu tidak ada masalah gitu. Jadi tidak ada istilah nanti ada di rumah nggak ada saja. Kalau tempat parkiran kesempatan bagi saya tidak ada masalah gitu. Istilahnya tidak perlu kita tidak perlu harus minta dihargai orang. Jadi kayak gini, ada misalnya mahasiswa berpapasan, saya tahu itu murid saya, mahasiswa saya dulu pernah. Tapi berpapasan namanya diharapkan. Hari juga saya, ini pengalaman paling keberkesan waktu saya pelatihan ke Jakarta, hotel habis dekat pelatihan itu. Saya cari lagi berjalan, tahu ada anak kerinci siapa namanya, Rubianti. Dia sudah diterima di PPN Jakarta. Habis mau nginep itu nggak ada tempat yang jauh. Jadi saya supaya dekat pagi-pagi supaya bisa jalan. Lagi jalan-jalan, Pak, mau kemana? Saya mau nyari kayaknya Pak, masih penuh di sini. Sudah Pak, kalau penuh tempat saya aja. Tapi Pak mohon maaf, Pak tidak tidur kan? Nggak bisa ada nih. Yang penting lah kita sesuai sama cuma semalam ini kan saya itu lah. Saya tes pelatihan apa situ kan alhamdulillah ada orang itu berkesan gitu kan. Jadi tidak perlu lah minta. Kalau yang tak nanya sama sekali senang. Ada yang nanya kadang-kadang dari jauh sudah nembur. Ada yang cuek-cuek orang butuh pembahasannya yang cuek ya. Salah. Saya tidak peduli. Tidak ingin dihargai orang. Jadi saling menghargai, tapi tidak perlu minta validasi dari seseorang. Kalau kita minta pergi dari seseorang, kita punya kepilih atau keistimewaan yang kita validasi, capek gitu. Capek. Makanya saya selalu senyum, senyum lah. Ya. Cuma kalau sekali dibohongi gitu lah, kayak saya nggak mau kayak saya mana kalau kayak dibohongi mahasiswa saya dia marahi oleh saya kebohong dia. Apalagi kalau sekarang namanya pakai WA, ada juga kan di WA. Nah itu kan masing-masing dosen punya karakter, jadi tidak usah menyalahkan kita. Karakternya gini, tidak usah menyalahkan. Kan masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Saya tidak peduli selalu terus saja. Yang marah, yang saya makanya kalau sudah enggak. Jadi bawa slow saja lah, nggak usah biasanya. Itu ada lagi. Tadi kan Bapak bilang nih kalau budaya dari Bapak sama budaya di sini kan berbeda. Gimana Bapak bisa beradaptasi nih? Bagi mahasiswanya kan pasti banyak harus makan nih Pak. Ya. Gimana kalian keras-keras? Itu Pak, atau berapa lama sih Bapak untuk beradaptasi tentang hal itu? Saya paling mudah lah beradaptasi katanya. Karena saya sering kepo. Jadi kalau ketemu orang tuh sekarang nanya dari mana. Makanya saya sering nanya orang yang dari Sumatera di mana. Kayak cahaya yang tahu orang Sumatera. Oh di Pak, yang beberapa belum pernah ke situ. Tapi kan setidaknya, apalagi misalnya PA saya campur kan, ada yang dari Mina, dari sini. Saya tanya langsung. Karena di sini itu
saya sebagai orang tua, merasa sebagai orang tua perlu tidak membeda-bedakan baik ya saya maupun yang lain. Dan saya berprinsip istilahnya selama saya mampu untuk bantu apa yang bisa saya bantu saya kasihkan gitu. Itu kan pastinya karakter dari mahasiswa ini berbeda-beda ya kan. Kalau ada nggak perubahan dari karakter dulu sampai sekarang tuh menurut Bapak gimana Pak? Sama aja atau jauh berbeda nih gitu ya? Gimana tuh Bapak gue dan karakter dari mahasiswa? Apalagi aku udah 38 tahun nih, sama ya. Ya, jadi kalau dilihat memang terjadi degradasi sosial tanpa penghormatan terhadap dosen itu. Kalau dulu hampir rata-rata istilahnya saling menghargai itu nampak itu. Dan terhadap dosen itu kesannya tak segan tak takut masih saya bisa memberikan persentase misalnya angkatan 8586 sampai mulai tahun 2000 apalagi sudah ada media sosial sekarang ini sudah lain. Oh begitu, saya sudah istilahnya perubahan itu saya alami begitu drastis. Dari dulu sopan santun, bersapa dengan ke dosen itu merasa takut. Sekarang itu ya dosen memang karakter mahasiswa sekarang mungkin kayak gitu. Saya biasanya tidak kaget, malah jadi pembelajaran. Oh jadi istilahnya itu perjalanan hidup itu apa namanya, perubahan zaman itu lain-lain. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau disamakan dengan yang lama dulu patung-patung kan lain dengan yang sekarang jauh. Pasti lagi praktikum semua tuh praktikum. Sekarang tuh mulai pengalaman terakhir tadi coba mungkin bawaan SMA masih dunia SMA masih terbawa sehingga lain suasana. Saya bangun itu saja. Setelah daripada marah-marah. Cuma kalau keterlaluan saya marah juga. Praktiknya masih gendong tas, kan? Saya tegur lah. Kalau dia tadi sampai ada yang tiduran, praktikum tiduran kami tiduran bisa tidur ya Kak, kenapa kamu tiduran? Mau praktikan gitu men? Kalau tiduran, Cuma kayak bertanya. Iya. saya memang sudah mulai karena sudah banyak dosanya lah. Banyak menyakiti orang. Karena kalau sering rapat, saya paling sering banyak nanya. Rapat-rapat, saya banyak nanya rapat. Karena sekarang sudah lah, tidak usah banyak. Tapi kalau yang perlu disampaikan tercetus juga. Kemarin sudah saya suruh puasa. Kamu mau lagi kalau rapat sudah, karena kadang-kadang kritikan saya itu menyakitkan itu. Tidak takut dia diterima sama pimpinan itu. Nah itu banyak yang halang. Tapi yang banyak lah gitu selama waktu jadi prodi itu dengan dosen-dosen berembuk untuk percepat tuh sudah duluan saya tahun 98. Sekarang kan dipercepat. Kalau dulu saya ada di bawah tangan istilahnya tuh dapat pembimbing di bawah tangan. Tapi sepakat dosen tuh. Nah, begitu ada SK sudah proposal itu memang sudah banyak yang agak cepat itu yang memanfaatkan. Jadi semester 6 itu sudah dapat SKS 100 itu sudah dapat pembimbing, tapi di bawah tangan untuk prodi saja begitu memenuhi syarat untuk kontrak skripsi. Nah, lalu SK kedua skripsi sudah jadi
Kayaknya banyak yang cepat. Zaman kuliah sudah kuliah banyak yang cepat. Jadi di bawah 50 tahun itu rata-rata sudah bisa. Rata-rata. Itu waktu jadi coding, tapi berbumbu dengan dosen. Boleh. Begitu diminta oleh jurusan pembimbing itu sudah siap. Dan kita selalu berembuk kalau pembagian pembimbing segala macam. Bagian mata kuliah waktu jadi coding. Setelah itu saya karena sudah tergabung di 2009 menjadi agrotek, saya lanjut jadi ketua peminatan yang tanah, otomatis tidak ada SK-nya itu, ada SK-nya, ada pembina terus ada SK-nya gitu. Karena kalau ada SK kan konsekuensinya harus ada insentif dan sebagainya. Sementara kan tidak ada slotnya ya. Penting saya mengajukan dana perlu ya demikian yang penting bagaimana mahasiswa cepat dulu bisa menjadi saya. Banyak kalau pengalaman cuma ada yang pengalaman lain waktu saya bimbing, nah itu jadi ada pembimbingan saya itu angkatan 75 dan sudah disebut namanya kata sudah 2. Nanti kalau penelitian itu saya ajak ya, saya ajak kamu saya ke tempat penelitian kamu. Setelah selesai cuma lihatkan fotonya, saya sudah pesan dulu itu saya harus diajak kamu tidak perlu foto, mungkin anak besok mahasiswa tidak nemui lagi. Dan mulai lagi, saya punya dosa juga, ada dosa juga. Anaknya pintar, habis itu ngilang. Bimbingan itu sampai bimbing 2. Misalnya Pak Pasta kalau rupanya pas menjelang tinggal beberapa bulan lagi merdeka, masih kan kata Pak Pasta, kan ada rupanya si berapa nanti suruh misalnya suruh kuliah saja Pak. Cuma waktu itu kan tidak ada kontak, tidak ada WA, belum ada media sosial. Sekali waktu dia pernah waktu itu lewat rumah saya, cuma lewat masuk kampus lewat draft skripsinya. Setelah itu hilang sampai dewan. Aduh itu saya tinggal surat skripsi sampai dewan dan selesaikan. Itu istri soal kapan kan angkatan buyut itu. Cowok. Ada tulang punggung. Itu yang saya lihat berusaha. Cuma ngomong gitu. Saya tidak perlu foto, tidak perlu nengok ke karena kalau penelitian ini saya sering nengok ke belakang. Saya anak-anak yang mau penelitian saya tengok tanahnya dipilihkan. Yang kemarin yang si Adi sama si Diki, dan tadi saya tengok tanahnya apa di, supaya saya tahu supaya jangan sampai salah. Tapi ada juga lain. Bahkan ada 2 orang yang kebetulan mau berobat. Tinggal seminggu lagi mau pilih, kau mau jadi sarjana enggak? Mau Pak. Tentang sana saya dulu. Saya habis lulus hilang apa? Ada yang damai perdamaian namanya. Satu lagi si Natalina. Cewek. Selesai sudah. Yang penting sudah selesai selamatkan. Dari yang seminggu saya panggil, waktu sudah telepon. Itu ketan 2000-an, ketan 2000 sudah ada telepon gitu. Telepon yang biasa lah, ada HP gitu. Masih di sana. Kalau yang 92 memang tidak ada kontak. Saya
Sekali saya telepon, oh mau saya ini berapa mau dia hujan, saya hujan hilang tali bebannya dengan saya bawa, saya jasa diambil kan saya juga, jadi saya sudah meloloskan. Itu karena saya berkewajiban. Tapi kalau memang yang datang ya itu luar kemampuan. Jadi macam-macam lah pemimpin juga ya. Yang lambat sampai di ujung, yang angkatan 17 ya banyak beberapa orang di ujung itu berutang. Sudah saya lihat tergantung. Jadi memilih itu tergantung kalau saya mau bimbing, kalau masih cepat saya cepat, kalau sudah lambat. Tapi kalau sudah terlalu lama saya panggil kemana? Kadang-kadang tidak sampai marah juga, katanya kemana saja. Ya, mungkin terima. Kalau saya sakit hati, tidak terima lagi lah 2 bulan ini hilang-hilang. Mau di ujungnya itu kan memanfaatkan, tidak boleh kan yang gitu. Memanfaatkan di ujung-ujung supaya cepat dihembuskan. Dampak. Masa selain itu ya Pak? Dampak. Nah, pola-pola dia mau bertemu dengan saya sekarang. Ya, lalu pulang kepada saya. Tapi masih angkatan. Yang satu yang belum ujian, belum muncul lagi. Bulan 9 angkatan 19 kan? 19 dari sana. Selain di pertanyaan saya juga masih fakultas kehutanan saya ngajar karena sudah gabung. Mulai saya ngajar cuma di pakan ngajar saja, pakan nama. Baru tahun belakang ini lah dari masuk lagi. Kalau bimbing masih di saya itu pertama di tambang, sekarang saya geologi banyak mahasiswa. Jadi karena ada hubungannya dengan tanah masih ada bau-bauan di geologi, ada begitu jauhnya masih. Tapi sambil belajar juga. Jadi dengan adanya membimbing itu saya belajar juga yang nambah pengetahuan tentang geologi itu, nambah wawasan juga. Karena dibantu juga sama pemimpin duanya orang geologi. Sampai mudah-mudahan sampai selesai dari semester ini. Bimbingan di total dengan yang di geosentek itu 30-an ya. Bimbingan skripsi dengan berbagai karakter. Iya. Masih, mudah-mudahan sudah 4 orang selesai lah. 4 orang ini di tanah itu kan ada 4 orang. Yang angkatan 22 selesai. Ready, Opal, Sidah, Otak, 4 orang. Sudah selesai. Semester ini ya. Oke. Selebihnya di luar ilmu tanah ya Kak? Iya, di luar ilmu tanah selebihnya ada hutan, SD ini 19 kemudian yang hutan aja 19. Udah pada mau selesai semua berapa ya Kak? Itu sudah mau selesai lalu angkatan 19 ini yang selesai. Yang lainnya lama sudah ini saintek pendek tinggal dikit lagi. Kalau semisal itu belum selesai nanti di Garuda di Garuda.
saya mungkin pasangan dengan Pak Sudaryanto, saya jadi pemimpin juga. Ada pimpinan Pak Sudaryanto. Mau pensiun juga Pak? Ya, Pak Sudaryanto bulan ini. Dia bulan ini itu, yang tahun ini itu di tangan tuh Pak Sudaryanto dulu, habis itu Bu Asriati, bulan 7, nanti bulan 10 saya, bulan 11 saya ada lagi. Jadi di Mutaran itu sebetulnya belum ada ganti tahun depan. Tahun depan itu yang pensiun Bu Endeni sama Bu Eni. Bu Endeni, Bu Eni sama Bu Eni. Bu Eni bulan Juni, Bu Eni bulan September, Oktober tahun depan. Lagi dong. Pensiun. Belum ada ganti. Kita udah dengar nih kan dari semua cerita panjang Bapak, menarik banget nih. Kalau kalian boleh tahu nih Pak, dari semua tantangan itu ada nggak sih Pak prinsip yang Bapak pegang sampai sekarang yang bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak muda yang paling Bapak tekankan kepada mahasiswa harus bagaimana? Kalau untuk sebagai orang tua ya, ini kalau zaman sekarang itu ya, jagalah kejujuran, Kejujuran ada teman-teman. terus banyak-banyak literasi, baca buku. Kan sekarang sudah mudah akses internet segala macam itu kan, apalagi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi AI kan, teman-teman sudah banyak, itu lebih mudah. Supaya jangan sampai kita ketinggalan pengetahuan. Dan yang terlalu pentingnya memang dalam kehidupan itu harus bersama. Jadi kalau prinsip saya waktu saya perdebatan dulu, ya, berbuat bagi dia orang pahit rasanya. Saya ada buku apa namanya kenangan waktu perdebatan itu ada namanya, nanti saya bikin prinsip gitu ya. Berlakulah jujur untuk pahit rasanya. Karena kan kalau jujur rasanya kadang-kadang harus pahit, harus jujur harus dengan kesabaran, karena yang jujur kadang-kadang banyak tantangannya. Cuma jadi prinsip kalau yang jujur insya Allah jujur. Yang sabar pasti subur. Aneh Pak Subur. Yang sabar subur. Yang jujur, insya Allah. Berapa bulan lagi Pak? Saya bulan Oktober mungkin November itu sudah tidak ada lagi. Kalau katanya kalau di bulan November itu di sistem tidak ada lagi. Bisa ngabsen lagi gitu, ada lagi. Ya lista diisi akan kita lagi. Perasaan Bapak nih menjelang pensiun Pak, bagaimana tuh? Sedihkah? Bagaimana? Kalau dianggap sedih, tidak sedih juga, slow-slow ya. Jelas kan Bapak gitu ya, Bapak nggak dapat lagi pemimpinnya Bapak. Ya slow-slow gitu aja Pak. Slow-slow deh, tidak usah panik. Memang sudah saat kan, sudah sampai titik habis sudah kerja sudah. Pengalaman sampai sini. Dari pemain sampai 5 tahun Pak. Ada alur tapi kan dosen senior di Unjani yang belum tanah, namanya Profesor Rosid. Nah, itu jadi dia kan sudah menjabat dulu hari 1, sudah pernah menjabat di Balai Penelitian dulu namanya kan. Pas bulan April tahun lalu dia sudah lama. Waktu itu saya mau ngasih, waktu saya ketua prodi, mau ngasih bimbingan dan mau ngasih mata kuliah. Beliau menelpon, Kaitan saya udah bisa dikasih lagi bimbingan, udah usah lagi dikasih ngajar, Bapak kan mau
pensiun, lagi pensiun berapa terasa pensiun itu. Saya mau istirahat, kita sudah cukup lah dengan biasa. Kan bisa, kalau kan betul besok, Pak, bisa menikah sudah Pak. Sudah baik dapat di kapan sudah cukup lah. Berhenti lagi umur 65, karena profesor kan bisa 70. Dia bersih, dan jadi lagi kita tambahan. Karena kan haknya sudah rasanya sudah mengalami sudah cukup, katanya sudah capek, cukup lah. Dari berpanjang, tapi itu yang lainnya kan ada panjang. Ya itu berapa sisinya? Saya sering ketemu juga sisnya. So, jadi apa namanya? Jadi sebagai jadi teladan juga untuk saya. Karena ya, bagus juga sebagai contoh untuk dosen-dosen yang lain. Tapi bukan pernah ada yang unik kok istilahnya. Tidak perlu yang jelas kalau supaya hidup kita capek dan minta dihargai gitu. Kalau minta dihargai capek dengan siswa tanya ya saja kalau hanya bercanda mahasiswa ada kayak ya bukan dosennya ada itu. Jadi selalu Pak, karena Bapak udah mau pensiun berarti ya udah ngalir kita ya. Isikan dan kemana juga. Selama Bapak 38 tahun mengajar nih, ada nggak Pak yang belum Bapak laksana mencapai di selama mengajar itu? Atau udah lah semua? Rasanya mungkin ada. Saya kemarin ini sebetulnya mau labor ini kan mau dikembangkan lagi, tapi memang sarana dan prasarana malah saya sedih juga sekarang. Labor sudah bukannya tambah berkembang malah ini lagi, jadi saya tidak tahu pimpinan juga. Mungkin nantilah kalau untuk dia ada diskusi dan boleh membicarakan tentang kondisi labor itu bagaimana. Untuk ini labornya khusus ilmu tanah ya? Atau emang dari dulu ini? Nah, emang ini ilmu tanah itu labor tanah tapi untuk semua ada kuliah. Tapi belum ada kuliah seperti ini kan Pak? Belum survei. Atau dari dulu udah? Itu sudah. Cuma dulu kan kepala labornya kan ada labor kuburan, ada labor konservasi, ada labor fisika, ada biologi, ada POSUP, ada 4 di sini. Sesuai dengan peer group, ada peer group kesuburan, gimana kesuburan, ada peer group fisika, ada POSUP. Jadi kalau mahasiswa mau skripsi itu sesuai dengan bimbingan, dulunya dosennya ini. Kalau saya kan bidang kesuburan. Bisa kesuburan yang banyak. Mudah-mudahan lah cara nanti jadi prodi lagi karena sudah dirintis lagi. Jadi prodi lagi dan lebih bebas lagi. Ulang prodi. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Setelah pensiun ya Pak, nanti di bulan 10 atau 29 nanti kan, apa tuh yang mau Bapak lakukan selain penasaran bermain sama cucu atau udah punya cucu Pak? Belum punya cucu. Ya udah aku kami jadi cucu Bapak. Jadi apa tuh Pak yang Bapak nak lakuin? Saya memang ragu istilahnya kalau orang bicara dengan tidak seorang di suatu saat itu istilahnya saya jualan aman dan jualan
nggak terlalu memikirkannya. Orang penting begini. Kalau saya rasanya kalau mikir-mikir jadi stres aja, jadi jalan mengalir saja. Nanti kalau sudah ini ada untuk yang untuk kegiatan lain, selama ini memang nggak ada rencana, direncanakan secara Ada lebih lanjut ya Pak. Untuk hobi segala macam gitu Pak. Dari dulu nanti akan bakal dilakukan nggak sih sebenarnya? Bapak kan karena belajar dosen ini hobi yang dulu dia senang lakuin nggak pernah bantuin kan? Gitu Pak. saya sebenarnya tidak ada hobi khusus. Ya kalau kamu dari bapaknya. Lebih makan Pak. Makan juga kan Jauh. tidak terlalu ini ya. Cuma kalau sekali-kali kan kalau makan bakso, cuma saya kalau bakso yang di Jambi saya sudah kepikiran. Semuanya Pak beda sih makanya Pak besok kami para yang jadi ini PTN gimana Pak? Ya. Gimana Pak ya? Kalau rekomendasi saya untuk makan bakso Oke, gimana Pak? dari sampai sekarang rasa dan ininya tidak berubah. Ada namanya bakso Selengka Malang yang di Simpang PKK. Kalau dulu di bekas sekarang hotel BW tidak. Nah itu ada bakso. Jadi waktu saya di Seteo setiap gajian bukan ini kecil. Saya ingat nanti saya mau balik dulu kan karena gaji kecil cukup makan. Cuma mau balik juga balik masih mengusahakan orang tua sangat lain. Karena itu waktu masih 400 rupiah. 400 Pak. Ya 400 rupiah untuk bakso tahun 88. Nah sekarang di situ sudah 15.000 ke 14.000. Wow. Tapi rasanya berubah. Itu di sana. Anaknya ada di depan sama Haji. Ada cabang dia Pak. Ada cabang anaknya di menantunya. Dulu pembantunya di situ. Sekarang karena anaknya menikahkan memang dia buka cabang ini. Sampai sekarang rasanya segitu lah. Saya tidak tahu bagaimana bisa mempertahankan rasa kuahnya itu. Betul ya. Kalau makan bakso itu memang saya yang itulah yang saya katakan. Jadi ngiler. Pulang yuk. Terakhir saya coba bakso Semar juga. Bakso Semar kan ramai terus. Oke. Oh. Itu masih lumayan lah. Tapi pernah Pak, enak betul ya Pak. Bakso saya sering makan, ada bakso bau. Teman bakso SD di mana Pak? Teman bakso SD yang di SD apa sih namanya? Tujuan yang di Pres kenapa? Ada gerobak dia. Preswell dekat Preswell. Yang di mana itu? Dekat Preswell Pak. Preswan. Preswell. Ada sekolah Pak. lampu merah di sana. Preswer. Itu kan ada bakso situ yang juga Pak. Oh, itu sebelum Preswer. Bakso Ada sih. susah. Sudah pernah. Jangan. Sudah pernah. Ada yang campur ayam sekarang itu bakso. Enak. Kasih tulang-tulang tuh Pak. Ya, pernah. Kurang banget ya Pak ya. Sebelah kiri kan? Iya. Preswer ini sebelah Iya kiri. udah. Aku sering. Kali ini cukup ya. Solo bersih masih mending. Solo mas. Yang di sebelah kiri. Mas Redua. Rumah Jurti itu masih lupa ya. Tapi sekarang sudah mulai. Kalau segi makan, saya mobil lah. Jadi Nyayang udah Pak. Nyayang. ayam standar lah di mana-mana. Tongseng yang ada Sebelah Pak. sebelah. Baru tahu, kan dari dulu udah ada Pak.
seblak kan makanan batu. Seblak kan yang enak, yang tidak enak gitu. Dan cara mau jualan seblak itu kan. Mau bikin kantin sebelah tapi tidak ada ininya. Rupanya sudah banyak juga yang seblak. Ada rencana kemarin itu istri saya buat kantin ya Di sini Pak. di rumah dekat rumah. Jalan kaki Pak. Nanti bagaimana nanti aja lah. Tumbang sendiri. Ini bukan. Oh gini dulu tuh saya ceritanya gini. Waktu SMA tuh orang ke IPB ada istilahnya dulu perintis gua tanpa testing. Wah, tanpa testing itu kan langsung saya waktu itu ikut perintis 1 kan ada perintis 4 di perintis 4 IKIP tuh namanya pendidikan. Saya waktu itu mau masuk ke matematika atau biologi tapi tidak diterima yang di IKIP diterimanya di perintis 1 di UNPAD di pertanian. Nah, kalau memang IPB kan perintis 2 tanpa testing. Kalau orang pertanyaan saya sudahlah. Memang dulu pernah mau cita-cita ke kedokteran karena ada paman saya sepupu saya ada dokter. Tapi tengok keadaan finansial saya tidak memungkinkan jalan. Lama-lama jadi lah Pak. Itu cerita. Ceritanya mau jadi guru dulu tuh. Tapi jadi dosen juga. Sama aja ya Pak. Ambil TID ya, tunjangan ikatan dinas. Mudah-mudahan saya tuh sempatkan saya jangan sampai ke Papua, pokoknya nggak gitu. Pokoknya saya minta ke Lampung supaya dekat, udah balik sebulan sekali bisa balik dari Lampung kita. Iya. Itu lama Pak. Dan rupanya ke Jambi, di Jambi rupanya banyak sepupu. Lopis ya. Sepupu, jadi waktu datang ke saya numpang sepupu dulu gitu. Alhamdulillah lah, sekarang sudah mudah-mudahan penting hidup itu berkah gitu. Dan sehat Pak. Dan sehat. Kalau kami boleh tahu ya Pak, di balik perjalanan hidup Bapak siapa sih Pak? Sosok di balik karir Bapak sekarang itu mendukung mungkin ya. Siapa Menemani sih? perjalanan karir sampai sekarang Pak, kalau kami boleh tahu. Saya tuh gini ya, istilahnya tuh waktu sekolah pun kalau kita cerita perjalanan hidup, orang tua itulah yang mendukung. Jadi orang tua itu kalau misalnya mau berhenti dulu sekolah tuh, gak usah berhenti, lanjutkan ya. Itu dukung orang tua, doa orang tua. Jalan itu kuliahnya. Saya juga masuk perguruan tinggi itu pakai uang sendiri dulu. Enggak, nabung itu saja. Nabung. Nggak tahu orang tua kan bukan tidak peduli atau menanggung saya masuk ke sini. Mana kesal waktu mau datang baru setelah itu saya diantar. Yang diantar itu kalau waktu mau bertemu masuk perguruan tinggi karena waktu itu mau duit untuk pendaftaran, takut ada apa-apa ya. Dan diantar waktu mentor di sini, mentor jauh. Setelah itu selesai kita kesan pokoknya di mana tempatkan bisa membawa diri istilahnya. Bisa beradaptasi dengan orang. Alhamdulillah. Istri nggak ada. Hah? Yang pasti nggak boleh itu juga. Oh, kalau
Kalau cerita istri itu jauhnya Yang pasti kalau bangun kepada adanya. nah, ceritanya gini kalau istri itu ya. Kira-kira mereka nggak apa-apa juga. Satu jadi komunikasi. Jadi yang istri sekarang itu sama-sama dulu ngaji di madrasah. Cibongnya ini. Dulu kan agak jauh, saya SMA dia masih SMP. Wow. Ada lah, tidak 6 tahun. Baru masuk. Kawan adik saya. Kawan adik saya, tim selalu sama adik saya. Itu kan bersilat-silat kita. Ya, waktu saya aku kuliah, bilang tidak habis itu menjelang sudah selesai, saya waktu itu memang waktu kuliah itu tidak fokus belajar aja lah, belajar dan ikut kayak orang lain yang sudah tahu boleh saya pengen prinsip dia habis sudah selesai ini sudah diantar ke sini. Nah itu yang ada kesalahan. Kalau mencari istri, cari orang kampung. Kan, pokoknya dikirimnya foto. Fokus banget. Foto yang kita sudah bilang. Dari makin Jadi langsung karena dulu tuh kan pakai surat tuh kan di surat tuh banyak puitis. Jadi bingung lah anak SMP menjawab kayak gitu. Ini kayak gitu. Kira-kira jodoh. Itu ceritanya. Ketemu waktu ngaji, pas waktu kesini apa saya pesan itu, pesannya di mobil pulang, di angkot yang pas dibalik, kami dari istri, carilah orang kampung. Bingung lah saya di sini menjadi orang kampung. Akhirnya ada suku saya di sini balik kampung, tolong pesan, tolong carikan. Ada orang tolong carikan, apa yang perlu cari? Ini foto itu, tahu bilang nggak sih? itu dibalas nggak? Masa bapak marah suratnya? Tidak. Tidak ada malah. Jadi cerita banyak kalau cerita apa mengatakan waktu saya selesai sama guru ngaji itu mau dijodohkan dengan dia juga mau dijodohkan. Emang bener jodoh nggak bisa dipikirkan ya. Udah. Asalnya kan mau nawarin guru ngaji itu sudah apa mereka tidak sama ini. Oh bagus kan rasanya kalau dengan begitu rupanya cocok dengan bukan dia juga kan sudah lah. Nah itu cerita panjang ya dia kadang lucu ya Mana-mana Pak. betul mana Siapa lainnya? Menang. nah ini waktu cerita waktu saya kursus ke Jogja 98 ke Jogja. Dia kan sudah kuliah di UIN Jogja. Saya cari UIN Jogja. Ada waktu itu ada pameran buku. Saya belilah ada beberapa buku itu. Katanya lagi pulang kampung katanya sisa calon. Oke. Ya, calon istri bukan calon kayak kata waktu itu. Pulang kampung sudah. Saya sudah fokus saya sekolah. Baru bulan puasa nikah Sama dia. ya, tapi dia belum lulus sampai itu masih kuliah. Jadi waktu di surat tuh kami anak pertama di Jogja. Kami anak pertama di Jogja. Cerita depannya
Kalau diceritakan tuh kayak novel. Contohnya dimaksud sinetron sih Pak. Lucu yang bentuk dari kemana? Mungkin itu aja lah Pak podcast kita kali ini. Terima kasih juga menarik banget ya sampai ke pasangan pun ternyata selanjutnya Oke, itu saja Pak podcast kita kali ini dan terima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktunya dan semoga teman-teman yang di sana bisa mengambil inspirasi dari cerita Bapak ini. Dan semoga juga Bapak nanti setelah tugas dari sini Bapak Amin. Amin. makin bahagia juga Amin. pastinya dan juga nanti Bapak semakin berkarya. Amin. Amin. Jadi Udah, terima kasih sekali lagi. Saya Natania Putri Melisia. saya Claudia Lestari Sinaga. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.